hari ini mau belajar di kelas 5. Materinya adalah berhaji dan kurban. Ya. Oh ya, sebelum kita masuk materi, coba lihat kanan kiri kalian, apakah ada yang tidak hadir? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Ada yang tidak masuk siapa? Ada yang tidak masuk hari ini? Devina? Nggak ada. Berarti semua hadir. Masuk semua. Ya, luar biasa hari ini. Nah, hari ini materi tentang berhaji. Sebelum melakukan itu, sebelumnya kita siapin dulu kelasnya. Ya. Dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Boleh di depan, boleh silakan. Boleh? Di depan. Siapin kelasnya. Ya semuanya. Siap. Siap. Memberi salam. Biasanya apa? Dari surat Al-Ikhlas, An-Nas ya, dari surat An-Nas sampai surat Al-Kafirun. Yuk, dimulai. Sejauh mana kalian mengetahui tentang haji?
berkunjung, benar ya tadi Revan ya. Berarti Revan baca buku nih Van. Sedangkan secara istilah adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syaratnya. Apa itu haji? Ada rukun haji. Apa aja nanti dijelaskan di situ syarat-syaratnya. Lanjut. Pernyataannya atau jawaban dari Meka dan Revan dan Fernando. Yuk kita lihat penjelasannya. Ibadah haji merupakan ibadah yang paling ditunggu oleh umat muslim pada bulan Dzulhijjah. Apakah pernah ada keluarga atau tetangga kalian yang pergi melaksanakan ibadah haji? Apakah kalian juga ingin berangkat ke tanah suci? Apakah melaksanakan ibadah haji kalian harus berpulang darinya? Oke, lanjut ya. Apa itu haji? Benar kan? Secara bahasa haji adalah bermaksud atau berkunjung, benar ya tadi Revan ya. Berarti Revan baca buku nih Van. Sedangkan secara istilah adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syaratnya. Apa itu haji? Ada rukun haji. Apa aja nanti dijelaskan di situ syarat-syaratnya. Lanjut. Kita Nah, di sini kewajiban haji seorang muslim adalah sekali dalam seumur hidupnya. Artinya hidup hanya sekali ya yang wajib. Kewajiban haji dimulai disyariatkan pada tahun ke-4 Hijriah. Ya,
Iya, ada wajib haji. Sekarang kita akan belajar tentang wajib haji. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan dan pelaksanaan ibadah haji bagi ibadah haji. Apa saja yang termasuk dalam wajib haji? Yang pertama, berihram dari mikot. Yang tadi ya. Berihram dari mikot, yaitu mikot adalah batas tempat pertama. Seseorang akan melaksanakan ibadah haji atau memakai pakaian mulai ihramnya. Kemudian mikot ini dibagi menjadi dua macam, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani yaitu waktu berniat yang dilakukan pada bulan haji. Sedangkan mikot makani adalah waktu mulai ihram. Kemudian yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah itu pada tanggal 9 Zulhijjah pada saat perjalanan dari Arafah ke Mina. Jemaah haji melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan sholat isya dengan satu kali adzan yang dibuka di Musdalifah yang biasa bermalam lagi. Yang ketiga, melontar jumroh akobah. Melontar jumroh akobah itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah dengan cara melempar kelitih sebanyak 7 butir secara berturut-turut sambil berucap Allahu Akbar, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran dan mabruran. Ketika yang dilempar itu harus mengenai buku dan masuk ke dalam jumlah besar pada zaman. Ini dilakukan sebagai simbol melengsarkan budaya manusia. Yang keempat, mabit kiminan pada hari Asyura atau pada tanggal 11, 12 Zulhijjah. Yang ini hukumnya sunnah. Kemudian bermalam di Mina ini dilakukan selama 18 hari sampai terbitnya fajar atau bisa dilakukan dengan bermalam paling sedikit 2 kali. Silakan ditambah untuk catatan Yang kalian. melontar jumroh ular, puston, dan jumroh akobah pada hari tasyrik. Yang selanjutnya, tawaf qada. Tawaf qada yaitu melakukan tawaf berkisah pada saat dan meninggalkan Nah, sini ada yang diperhatikan pertanyaannya. pada saat melakukan wajib haji itu harus meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Ada denda yang akan didapatkan oleh jemaah haji jika melanggar larangan yang ditetapkan. Denda yang didapatkan juga bergantung pada larangan apa yang dilakukan. Pelaksanaan ibadah haji mengandung banyak hikmah besar dalam kehidupan seorang muslim. Beberapa hikmah pelaksanaan haji antara lain: 1. Menjadikan hati ikhlas dan berubah bagi sesama kaum muslimin. Yang kedua, ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa pengorbanan. Yang keempat, dapat meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Dan yang terakhir, yaitu membangun persaudaraan Islam yang dunia. Demikian penjelasan tentang ibadah haji. Haji dan Yaitu tentang haji. umroh dan Ya. Oke, kurban. Lanjut. Kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu. Sapi, domba, kambing, unta. Kuda? Boleh kuda? Panas dia dagingnya. Jadi jarang kalau kuda. Pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Hari Tasyrik itu berapa hari? 3. Tanggal 11, 12, 13. Itu hari Tasyrik. Ya, tidak diperbolehkan puasa. Di sini berkurban, menyembelih hewan kurban. Oke. Maka dalilnya adalah surat Al-Kautsar ayat 2. Washolli li rabbika
kewanhan. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Rela berkurban. Oke, lanjutnya kita ke. Nah, apa hukumnya? Untuk berkurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Berarti kalau sunnah boleh dilakukan, berarti enggak dong, Bu? Iya, memang boleh, dia boleh tidak. Tapi sunnahnya ini khusus, sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Hampir wajib ya, tapi tidak diwajibkan. Sunnah yang dianjurkan. Nah, hewan syarat-syaratnya hewan yang bagaimana? Yang dikurbankan merupakan hewan ternak, yaitu sapi, unta, kambing, dan domba. Hewan-hewan tersebut telah cukup umur, serta tidak dalam keadaan sakit dan tidak cacat. Tata caranya? Tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang sudah pernah menyembelih kurban? Hewan kurban Belum. disembelih Karena belum dengan umur ya. menghadap kiblat, menggunakan pisau yang tajam dan tidak tumpul, serta membaca basmalah, takbir, dan doa. Hikmah berkurban antara lain bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, melatih diri untuk saling berbagi dengan sesama, serta menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam hidup. Oh, suruh nyanyi kita bingung. Hewan apa yang bisa lakukan sapi, kambing, domba, unta, itu nama hewannya. Apa saja tidak sakit, tidak cacat, serta cukup umurnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah haji.
Tahalul yaitu mencukur seluruh atau sebagian rambut, lalu kembali ke Makkah melakukan tawaf ibadah dan sa'i, lalu kembali ke Mina untuk melontar jumrah dan melakukan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum mengakhiri pelaksanaan haji, lalu kembali ke tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan kira-kira udah selesai semua ya untuk hari ini. Nah, hikmah dari berkurban dan berhaji dan berkurban. Hikmahnya adalah apa? Memperlihatkan atau apa namanya tadi kembali ke arti dari istilah berhaji, yaitu berkunjung ke Baitullah, ya, berkunjung ke Baitullah untuk memperlihatkan bagaimana kisah-kisah dahulu, kemudian oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW diabadikan menjadi perjalanan haji, ya. Siapa yang mau pergi haji? Siapa yang mau pergi haji? Saya. Iya, itu juga mau, ya. Sangat ingin, ya. Jadi peninggalan Nabi kita, peninggalan perjalanan menangkap kilas perjuangan Nabi kita sebelumnya, tidak mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Oke, apa hikmah dari berkurban? Berkurban seperti Nabi Ismail yang ketika Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Nabi Ismail, ya, beliau menunggu selama 60 tahun, menunggu kehadiran seorang anak. Ketika anak itu dihadirkan, ketika Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim mendapatkan seorang anak, maka tiba-tiba mau disembelih. Ya, sekali lagi itu adalah perintah Allah. Keimanannya